Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, ketemu lagi dengan saya Dalbantea alias Rahmat JR10. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya tidak senang dan tidak sedih juga, tapi biasa. Sedang saja ya. Iya. Kayak lagunya Peti Pera, sedang saja. Emang ada ya? Ada. Oh, terus ini golong. Ntar dulu aku mau tanya, kamu hari ini upacara nggak? Kan ini hari Senin. Oh iya. Enggak. Nggak upacara ya? Enggak. Berarti bolos ya? Enggak, kan ini lagi libur. Saya kan udah lulus. Udah lulus. Saya kan orang khusus. Oh, orang sus. Iya. Orang khusus. Kan- Kursus pengamen ya? Iya, saya kan orang penting. Penting dan bentang ya. Membentang di jalan. Betul. Pengamennya membentang di jalan. Terus saya mau ngasih tahu guys, ini sobek celana saya. Apa? Celananya Wah, disobekin ya? enggak, Sobek sendiri? sobek sendiri. Apa tersobek? Nggak tahu yang ngobekin siapa, tahu tikus, tahu keluarga saya. Kata keluarga saya sih tikus. Ya udah, cari aja tikusnya siapa ketemu. Tapi tikus apa aja? Iya, yang penting tikus kan tadi. Ya, cari aja tikus sampai ketemu ke bukit. Oke, selamat pagi guys semuanya. Good morning. Pagi yang cerah. Gimana kabar kalian? Kalau saya alhamdulillah sehat. Saya juga sehat alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dan bisa panjang umur. Terus sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe, share, like, and comment ya guys. Oke, kembali ke topik seperti biasa. Pada kesempatan kali ini Opbi ya, Brolgi Obrol pagi. Brolgi obrolan pagi, tanya jawab seperti biasa. Tanya jawab apa tuh? Pak, cara menghadapi temen yang sombong, pelit, dan manfaatin kita itu gimana sih Pak caranya? Silakan dijelasin dan dikupas Pak Bayu. Kesimpulannya juga sama. Cara menghadapi orang yang sombong, pelit, terus sama Manfaatin kita. Oh, iya. Cuman ada maunya doang. Itu gimana caranya Pak? Sombong. Kalau orang sombong itu kan biasanya kesimpulan orang sombong kan orang itu kecil, Iya. tapi dibesar-besarkan kan berarti namanya sombong ya. Oh. Kayak dia merasa hebat, saya punya segalanya. Iya, dia kan kecil, Iya. tapi membesarkan diri itu namanya. Memuskan diri ya. Jadi kalau orang nggak sombong itu artinya orang yang sudah berilmu, yang sudah mumpuni lah ya. Yang kayak ilmu padi kan semakin ilmunya tinggi semakin menunduk. Karena apa? Karena buat apa sih? Sebab hasil dari kesombongan tersebut adalah menghancurkan dirinya sendiri. Oh, menghancurkan diri, caranya gimana? Cara menghancurkannya ya kalau kamu sombong akhirnya kan orang pada benci sama kamu. Iya. Yang tadinya orang mau ngasih kue sama kamu sombong, janganlah. Nah, itu kan menghancurkan diri namanya. Jangan ngasih kue sama dia orang yang sombong, congkak. Nggak usah, pas beri ngasih pengemis saja. Nah, itu kan artinya rezeki kita berkurang, sama aja menghancurkan diri. Terus ada orang mau nasihatin benar, kalau mau bikin SIM yang murah di sono, karena dia orangnya sok tahu, akhirnya udah biarin aja biar dia keluar uang banyak. Nah, itu namanya istilahnya rezeki kita yang tadinya istilahnya tidak keluar banyak jadi keluar banyak, rugi kan, menghancurkan diri juga. Salah satu contoh dari orang sombong. Dan orang sombong itu kesimpulannya dia makanya kan di sini Allah tidak pernah mengazab hambanya. Sesungguhnya yang mengazab hambanya itu hasil dari perbuatan kalian sendiri. Contohnya apa? Contohnya kayak gunung ditebangin pohonnya, terus terjadi erosi, longsor. Siapa? Awalnya kan dari kalian sendiri yang merusak. Terus got awalnya kan kosong, nggak ada sampah, akhirnya kamu yang membuang sampah, jadi got mampet, jadi banjir. Siapa yang sana? Jadi kesimpulannya manusia terazab oleh perbuatannya sendiri. Contohnya satu lagi nih, ada orang maling sama nggak maling, yang ditangkap yang maling dong. Iya. Terus yang kena azab berarti kan orang yang maling. Iya. Jadi di situ di garis kesimpulan berarti manusia terazab oleh perbuatannya sendiri. Itu namanya sombong, orang sombong. Orang sombong juga terazab oleh perbuatannya sendiri karena kecongkakannya kan. Siapa sih yang senang orang congkak? Nggak seneng kan? Kamu juga nggak suka orang congkak. Itu arti dari sombong. Yang kedua tadi apa? Sombong terus pelit. Orang pelit ada pepatah sih. Orang pelit rezekinya sempit, kuburannya sempit ya? Iya, semuanya sempit.
Yang dimaksud kuburan di sini istilahnya orang pelit itu istilahnya menutup rezekinya sendiri. Tidak mau berbagi dan bersedekah. Menutup rezekinya sendiri. Karena apa? Karena yang dimaksud janah itu artinya kebun atau taman. Jadi barang siapa yang menanam kebaikan atau menanam rezeki, maka kayak contohnya kamu menanam jagung nih. Iya. Menanam jagung kan umurnya 4 bulan. Iya. Barang siapa yang menanam jagung, maka 4 bulan kemudian akan panen. Akan Pertanyaannya, ada orang yang nggak menanam jagung nih, dia minta panen. Ada orang yang pelit nih, Iya. terus dia minta panen, minta banyak rezeki, ya nggak bisa karena dia tidak menebar. Barang siapa yang menebar kebaikan tentu akan mendapat kebahagiaan. Barang siapa yang menanam atau menabur rezeki, maka dia akan mendapat rezeki yang lebih besar kan. Iya. Itu ya, orang pelit ya sama aja menutup diri, menutup rezekinya sendiri. Kalau orang pelit itu ya orang yang menutup rezekinya sendiri, betul nggak? Iya betul. Nah, Jadi makanya kesimpulannya itu ya Pak. kesimpulannya janganlah jadi orang pelit, karena orang pelit itu menutup rezekinya sendiri. Oke. Hanya kan dimaksud sodako. Kenapa kita suruh bersodako? Sodako itu asal kata dari sidik. Sidik itu artinya benar. Jadi benarlah iman seseorang bila berbagi. Kalau nggak berbagi jangan mengaku beriman. Punya ada seorang ustadz, ulama besar dan lain-lain, dia pelit sama seseorang, berarti perlu dipertanyakan keimanannya. Soalnya arti sodako itu sidik itu benar. Benarlah iman seseorang bila berbagi. Kalau tidak berbagi berarti nggak benar imannya. Pada dia menyembahnya berarti bukan kepada Allah. Menyembahnya Itu cuman ustadz kiai ya. ya, ini saya tidak menyinggung ustadz, seseorang lah ya, ulama besar atau istilahnya seorang kiai seorang guru ngaji, dia mengajarkan sodako, tapi sendirinya nggak pernah sodako. Itu perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan, berarti imannya itu perlu dipertanyakan. Soalnya arti sodako asal kata dari sidik itu artinya benar. Benarlah iman. Benarlah iman seseorang bila berbagi, bila bersodako, berbagi kepada sesama. Berbagi apa? Berbagi ilmu, berbagi materi, berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi segalanya apa yang kita punya sesuai dengan yang kita punya secara ikhlas. Ikhlas itu tidak pakai pencitraan, tidak pakai bel-embel, tidak ada udang di balik batu, tidak ada maksud tujuan yang lain. Itu ikhlas namanya. Dan Itu pelit ya. Dari konteks pelit. Yang terakhir tadi dan orang yang sering manfaatin kita cuma ada maunya doang. Ketika susah kita nggak mau bantu dia, itu gimana cara ngadapinya dan nanganinya Pak? Jadi kalau orang yang suka manfaatin orang itu namanya merugikan orang ya. Itu kalau dalam nafsu itu urutan yang ketiga tuh, nafsu. Kalau kan manusia itu ada 7 nafsu yang ada di dalam diri. Yang pertama nafsu amaroh, nafsu lawama, nafsu supiyah. Nah ini termasuknya nafsu supiyah nih. Supiyah itu saling memangsa, istilahnya merugikan seseorang. Jadi orang nafsu supiyah itu nafsu binatang. Jadi dia merugikan seseorang. Nafsu hewan kan kerjanya istilahnya selalu memangsa kan. Sifat memangsa itu merugikan seseorang. Itu nggak boleh, kita jangan ditiru. Biarlah mereka yang biarlah mereka yang berbuat memangsa sama. Padahal ya tadi kembali ke jannah. Barang siapa yang menebarkan keburukan atau menebarkan merugikan seseorang, maka dia pada waktunya yang telah ditentukan oleh Allah dia dirugikan juga. Contohnya kamu manfaatin seseorang, misalnya merugikan seseorang 10.000 nih. Ntar Allah akan membalasnya. Istilahnya padahal sih tadi konteks seperti atas itu Allah tidak pernah membalas. Cuman hukum alam atau hukum gravitasi atau hukum istilahnya hukum gravitasi manusia itu ada semacam hukum gravitasi, hukum tarik menarik. Barang siapa yang merugikan orang 10.000 maka dia akan dirugikan juga, bahkan bisa lebih dari 10.000. Contohnya kita merugikan orang 10.000, kadang-kadang kita ketipu sama orang lagi juga sampai 100.000 kan, begitu kan? Ada di TV banyak. Jadi kesimpulannya biarlah mereka yang punya sifat merugikan orang atau memanfaati orang, pada hakikatnya dia itu merugikan diri sendiri. Dijeda dulu ya, guys. Itu ada yang udah 10 menit cukup lah ya. Cukup ya? Iya, udah. Udah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Pak Bayu. Jangan lupa di subscribe, di like, pencet tombolnya dan notifikasinya supaya saya bersemangat dan berkarya lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.